Kali ini kita akan membahas mengenai soal hot ya, khusus untuk hukum Newton 1. Contohnya sebuah beban yang beratnya 50 Newton tergantung pada tali seperti yang ada pada gambar. Ya, seperti ini talinya. Kemudian ada beban 50 Newton digantungkan pada sebuah tembok. Nah, ini tembok ya. Yang atas ini temboknya. Sin 37 sama dengan 0,6. Nah, ini adalah clue buat kita. Tentukan berapa besar gaya tegangan tali T1 dan T2. Untuk mengerjakan ini kita punya dua pilihan. Yang pertama bisa kita arahkan ke penguraian vektor atau bisa dengan aturan sin. Oke. Kali ini saya akan mengarahkan ke aturan vektor. Kita transformasikan atau kita pindahkan gaya-gaya yang ada pada tali ini, tegangan tali ini, ke koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau kita lihat ini T2, saya pindah di sana dengan sudut 53 derajat terhadap horizontal ya. 53 derajat terhadap horizontal. Kemudian yang T1 sudutnya 37 derajat terhadap horizontal, dan W, ingat W ini juga termasuk gaya. Saya letakkan di sumbu Y. Ini dia. Oke. Seperti biasanya kita harus memproyeksikannya pada arah Y dan pada arah X. Coba, kalau T1 ini saya proyeksikan ke arah Y, berarti namanya T1 Y. Kemudian kalau T2 saya proyeksikan ke arah Y, namanya T2 Y. Oke, kita tulis apa saja yang ada di arah Y itu. Di arah Y ada T1Y, ada T1Y, ada T2Y, ada W. Karena W itu sudah terletak di Y, maka besarnya sama dengan W sendiri ya. Kita lanjutkan. T1Y berarti T1 dikalikan sin. Sudutnya berapa arah Y? T1 37. Saya tulis T1 sin 37 0,6. T2Y berarti T2 dikalikan sin 53. Tak tulis T2 dikalikan berapa sin 53? 0,8. Berarti kalau W-nya sebesar 50 ya. Selanjutnya kita cari arah X. Di arah X ada, kita proyeksikan dulu, di sini ada T1X, di sebelah sana ada T2X ya. Ada T1X besarnya T1 dikalikan cos berapa? 37 derajat. Kalau T2X berarti sama dengan T2 dikalikan cos 53 derajat. W-nya bagaimana, Bu? Kalau W ini saya proyeksikan di arah X, maka ketemunya dia nanti sama dengan 0 ya. Kita lanjutkan. T1 cos 37 itu sama dengan 0,8. Kalau cos 53 itu adalah 0,6. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kita masukkan ke syarat kesetimbangan. Jadi diumpamakan benda ini tidak bergerak. Syaratnya apa? Syaratnya adalah gaya arah X besarnya harus sama dengan 0.
gaya arah Y juga besarnya harus sama dengan 0. Nah, kita cek dulu F arah X. Coba kita cek F arah X. Ada T2X positif dan T1X negatif sesuai perjanjian kita dulu. Kalau yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti ada T2X min T1X. Fx-nya sama dengan 0, T2X-nya 0,6 T2, T1X-nya adalah 0,8 T1. Oke, saya pindah ruas, berarti 0,8 T1 sama dengan 0,6 T2. Kita lanjutkan di atas ya, ini kita lanjutkan di atas. Oke, 0,8 T1 sama dengan 0,6 T2. Kalau saya tulis T1 sama dengan 0,6 per 0,8 T2 boleh ya. Jadi ini adalah persamaan 1 kita dapat dari arah X. Selanjutnya kita cek untuk F yang arah Y. F yang arah Y mintanya juga sama dengan 0. Syarat kesetimbangan. F arah Y ada T1Y, ada T2Y, dan ada W. Nah, perjanjian kita yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Oke, berarti ada T1Y ditambah T2Y dikurangi W, karena W-nya ke bawah, sama dengan 0. Saya tulis T1Y nya sama dengan T1 kali 0,6 Newton. Saya tulis 0,6 T1. Boleh? Lanjut T2 berarti 0,8 T2, W nya 50 ya. Oke, dari sini bisa kita substitusikan ke persamaan kedua. Substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan T2, artinya nanti T1 nya kita ganti dengan angka yang baru itu ya. Jadi angkanya ini boleh saya sederhanakan, T1 sama dengan 6 per 8 T2 atau sama dengan 3 per 4 T2. Boleh ya? Oke, kita coba substitusikan. Tulis dulu 0 sama dengan 0,6 T1 plus 0,8 T2 min 50. Saya masukkan T1 nya sama dengan 0,6 3 per 4 T1 T2 ditambah 0,8 T2 dikurangi 50 gitu ya. Ini 0,6 sama 4 saya bagi 2 jadi 0,3, ini jadi 2. 0,3 kali 3 0,9 ditambah 0,8 T2 kurangi 50. 50 nya saya taruh sini ya. 50 sama dengan, saya samakan penyebutnya 2. Nah, ini yang ini tetap 0,9, ini jadinya 1,6. 0,9 tambah 1,6 2,5 per 2 T2 sama dengan 50. Jadi ketemu deh T2 nya sama dengan 50 kali 2 per 2,5. Boleh ya? Ini ke atas, ini ke bawah. Saya coret 50 bagi itu, berarti sama dengan 20. 20 dikali 2 sama dengan 40 Newton. Jadi T2 nya sebesar 40 Newton. Bagaimana cari T1? Tinggal kita masukkan ke persamaan 1. Nih ya. Tinggal kita masukkan ke persamaan 1. T1 sama dengan 3 per 4 nya T2. T2 nya kita ganti sebesar 40 Newton. Nah, ketemu coret sama itu 10 sama dengan 30 Newton.
saya. Oke, kita coba menggunakan aturan sin untuk menyelesaikan soal hot yang tadi ya. Aturan sin itu bagaimana? Kita libatkan gaya dan sudut depan dari gaya tersebut. Misal ada 3 buah gaya yang satu titik tangkap. Saya namai di sini ada sudut alfa, ada sudut beta, dan ada sudut gamma. Untuk aturan sin, F1 per sin sudut depannya, F1 per sin sudut depannya yaitu alfa. F1 per sin alfa itu besarnya sama dengan F2 per sin beta, sama juga besarnya dengan F3 per sin gamma. Nah, aturan ini nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan soal. Ini soal yang tadi ya. Kita uraikan dulu sudutnya. Kalau di sini 37, di sini 53, di sini jadi berapa? 90 derajat. Oke. Kalau di situ 53, ini juga 53, di sini 90, jadi totalnya adalah 143 derajat. Sisanya berapa? 127 derajat. Ya, saya hilangkan gambarnya. Ya, saya hilangkan. Sip. Nah, ada T1, ada T2, di sini ada apa ini? W. W saya hilangkan gambarnya karena W itu juga termasuk gaya, maka di sini saya tulis W. Untuk aturan sinnya, maka boleh ditulis T1 per sin. Sudut depannya T1 berapa? 143 derajat, sama dengan T2 per sin. Sudut depan dari T2 berapa? 127 derajat, dan W per sin sudut depannya yaitu sin 90. Dari soal yang tadi didapatkan bahwasannya W itu sama dengan 50 Newton. Dari sini nanti kita akan bisa mencari T1 dan T2. Coba kita mau mencari T1 dulu. T1 per sin 143. Saya ambil langsung yang ada angkanya. W per sin 90 derajat. T1 sin 143 itu 0,6. W nya 50, sin 90 itu 1. Jadi 1 sama dengan 50 dikali 0,6. T1 sebesar berapa ini? 30 Newton. Untuk mencari T2 bisa mencari lewat T1 ataupun dengan bantuan W. Boleh, saya tulis gini juga boleh. T2 per sin 127 sama dengan W per sin 90. Boleh ya, boleh. Jadi T2 sin 127 itu 0,8. Kemudian W nya 50, sin 90 nya 1. Jadi nanti T2 itu pasti besarnya sama dengan 50 kali 0,8, yaitu sama dengan 40 Newton. Saya punya soal seperti ini. Tentukan besar M1 dan M2 jika diketahui M3 adalah 4 kg dan sistem setimbang. Ini ada sebuah sistem ya. Ada 3 buah massa yang dihubungkan dengan tali dan katrol. Kita anggap katrolnya licin dan membentuk sudut sedemikian rupa sehingga bendanya diam, setimbang ya. Bagaimana caranya agar lebih mudah? Kita nanti bisa pakai aturan sinus, atau yang lebih suka pakai aturan vektor seperti tadi bisa diuraikan dengan menggunakan aturan vektor. Bagaimana caranya, Bu? Di sini adalah M, biasanya yang dicari adalah F. Ingat, kalau kita punya massa, kita bisa menentukan gayanya. Gaya yang ada di sana adalah gaya berat ya. Gaya berat W itu sama dengan massa kalikan gravitasi. Jika gravitasinya tidak diketahui, maka boleh kita masukkan nilai 10. Kalau cari W1 berarti M1 kali 10.
W2 berarti M2 dikalikan 10. W3 berarti sama dengan M3 dikali 10. Berapa M3 tadi? 4. Berarti sama dengan 40 Newton. W3. Bu, tadi itu gayanya di sini. Karena ini katronnya licin, tidak ada gaya gesek, maka besarnya W di sini sama dengan T di situ. Ya. Kalau saya anggap ini adalah T3, di sini adalah W2, berarti di sini adalah T1. Karena katronnya licin, berarti besarnya T3 sama dengan W3. Besarnya T1 sama dengan W1, dan besarnya W2 sama dengan massa dikalikan 10. Kita pakai aturan sin. Kalau sudah begini, sebelah sini boleh dihilangkan, Bu. Boleh, yang sebelah sini boleh dihilangkan. Coba kita hilangkan ya. Yang W3. Patronnya kita hilangkan. Ya. Oke, di sini ada T3. Sini sudah ada P1. Jadinya seperti ini, seperti yang tadi. Kita bisa menggunakan aturan sin. Didapat berarti T1 per sin sudut depannya berapa? 120 sama dengan T3 per sin sudut depannya berapa? 150. Sin 150. Kemudian ada W2 per sin sudut depannya adalah sin 90. Dari sini nanti kita bisa mencari besarnya T1 dan T3. Nah, setelah T1 dan T3 ketemu, maka kita bisa mencari M1 dan M3. Silahkan mencoba.